Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fedi Prastio dengan NIM A1D118097. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari perspektif global dengan materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta dampaknya bagi masyarakat global. Tentunya teman-teman semua masih stay at home ya, tetap masih di rumah aja untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Jadi tetap di rumah aja dan saksikan video saya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi, yaitu perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Kita masuk ke materi ya teman-teman. Kita masuk bidang informasi dan komunikasi. Di sini bidang informasi dan komunikasi itu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat melalui internet. Dan yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang sangat jauh dengan melalui handphone. Dan yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Dampak negatifnya antara lain pemanfaatan jaringan komunikasi oleh teroris, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan, dan kerahasiaan alatnya semakin terancam. Masuk ke bidang ekonomi dan industri. Manfaat positifnya dari bidang ini, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, dan dampak negatifnya adalah terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai klasifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Masuk ke bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi yang bisa kita lihat adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita, meningkatkan rasa percaya diri, tekanan, melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dan kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek budaya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja. Kita masuk ke bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain munculnya media massa, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, dan sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatifnya dalam proses pendidikan antara lain kerahasiaan alatnya semakin terancam dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita masuk ke bidang politik ya teman-teman. Nah, di bidang politik ini beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dalam bidang politik, yaitu yang pertama, timbulnya kelas menengah baru, dan yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan, dan yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Iptek dan peradaban manusia ya teman-teman. Saya di sini iptek dan peradaban manusia, saya itu sendiri secara umum didefinisikan sebagai pengetahuan atau knowledge yang didapatkan dengan cara sistematis tentang struktur dan perilaku segala fenomena yang ada di jagat raya dan isinya. Nah, ada beberapa fase proses teknik yang dialami dalam kehidupan manusia, yakni yang pertama adalah fase teknik destruktif, dan yang kedua fase teknik konstruktif, dan yang ketiga fase modern. Tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu teknologi tinggi atau high-tech, teknologi media, dan teknologi tepat guna. Kita bahas terlebih dahulu bidang ekonomi. Dampak positifnya dari iptek dalam bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadi industrialisasi dan persaingan dalam dunia kerja. Dan dampak negatifnya, terbukanya pasar bebas, sifat konsumtif, terjadinya pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita masuk ke bidang sosial ya teman-teman. Di sini bidang sosial ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan rasa percaya diri, dan yang kedua, tekanan kompetisi tajam, dan yang ketiga, keefektifan biaya dan waktu, dan yang keempat, masyarakat tidak perlu lagi membeli koran untuk membaca informasi, sekarang bisa menggunakan internet.
Dan dampak negatifnya adalah kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dan melemahkan rasa gotong royong, saling menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, manusia menjadi malas. Ke sesi terakhir teman-teman, di sini ada bidang budaya. Positif dari bidang budaya ini adalah semakin berkembangnya daya pikir individu dalam suatu bidang, dan yang kedua, kemampuan individu dalam mencari dan mengumpulkan data untuk bahan diskusi dapat mereka dapatkan dengan cara cepat melalui media berbasis teknologi. Dan yang aktifnya adalah penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana pencarian yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan.